Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan kearifan lokal Kota Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Febrianti. Nama saya Salwa Aulia Zulfa. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Perkenalkan, nama saya Anissa Nela Putri. Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama. Nama saya Muhammad Surajidan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fahri. Sebelum mengenal kearifan lokal Kota Jakarta, kita harus mengetahui dulu sejarah Kota Jakarta. Jakarta bermula dari pelabuhan kecil di estuari Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun lalu. Awalnya dikenal sebagai Sunda Kalapa. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan utama Kerajaan Sunda sebelum direbut oleh Pangeran Fathaillah pada 22 Juni 1527 dan berganti nama menjadi Jayakarta. Pada abad ke-17, POC Belanda mengambil alih dan mengubahnya menjadi Batavia yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial. Setelah pendudukan Jepang pada 1942, nama Batavia berubah menjadi Jakarta, dan sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, Jakarta menjadi ibu kota negara. Jakarta menyimpan sejarah perjalanan ekonomi Indonesia, termasuk perkembangan uang dari zaman kerajaan hingga masa kolonial dan modern. Pada masa POC, uang kertas pertama kali diperkenalkan pada 1748. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengeluarkan mata uang resmi pertamanya, Uang Republik Indonesia atau ORI, pada 30 Oktober 1946. Jakarta telah mengalami berbagai perubahan pemerintahan, mulai dari pusat pemerintahan kolonial Belanda hingga menjadi ibu kota Indonesia. Pada 1942, Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta Tokubetsushi. Setelah kemerdekaan, Jakarta menjadi pusat pemerintahan nasional dan secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota pada 1966. Pada tahun 1950, Jakarta diberi status sebagai kota praja, dan pada tahun 1966 secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara. Sejak saat itu, Jakarta berkembang pesat sebagai pusat politik dan ekonomi Indonesia. Museum Sejarah Jakarta memiliki koleksi mebel antik yang mencerminkan perkembangan desain interior sejak masa kolonial. Bangunan museum sendiri, yang dahulu merupakan balai kota Batavia, menyimpan berbagai peninggalan sejarah, termasuk mebel dari abad ke-17 hingga ke-19. Suku Betawi terbentuk dari percampuran berbagai etnis yang menetap di Batavia sejak abad ke-17. Nama Betawi berasal dari Batavia, yang lama-kelamaan berubah sesuai dengan lidah masyarakat lokal. Suku Betawi memiliki budaya yang unik, hasil akulturasi dari berbagai etnis seperti Sunda, Jawa, Melayu, Arab, dan Tionghoa. Rumah adat Jakarta, terutama rumah kebaya, mencerminkan budaya Betawi yang kaya. Arsitektur rumah adat ini berkembang dari hunian sederhana, berbahan kayu dan bambu hingga rumah dengan pengaruh kolonial. Rumah kebaya memiliki atap yang menyerupai lipatan kebaya, mencerminkan filosofi keterbukaan masyarakat Betawi. Interaksi Jakarta dengan bangsa Eropa dimulai sejak abad ke-16, ketika pelabuhan Sunda Kalapa menjadi pusat perdagangan yang menarik perhatian Portugis. Namun, pada tahun 1527, Pangeran Fathaillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut pelabuhan ini dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Selama masa kolonial, Batavia menjadi pusat perdagangan internasional dan mengalami berbagai perubahan sosial serta ekonomi akibat pengaruh Eropa.
kota ini menjadi tempat pergerakan nasional yang menandai awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Kesultanan Melaka terhadap Jakarta terlihat dalam aspek budaya dan perdagangan. Bahasa Melayu yang digunakan di Melaka menjadi salah satu bahasa utama dalam komunikasi perdagangan di Nusantara, termasuk di Jakarta. Selain itu, sistem pemerintahan dan hukum yang berkembang di Melaka juga memberikan inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Setelah mengetahui sejarah kota Jakarta, selanjutnya mari kita mengenal kearifan lokal kota Jakarta. Di sini ada sepeda ontel. Sepeda ontel bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari sejarah dan budaya kota Jakarta. Selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur menjadi salah satu kuliner legendaris yang sering ditemukan di berbagai acara budaya dan festival di Jakarta. Rasanya yang gurih dan cara pembuatannya yang unik. Selanjutnya ada ondel-ondel. Ondel-ondel biasanya dibuat sepasang, terdiri dari tokoh perempuan dan laki-laki. Wajah perempuan dicat putih melambangkan kesucian, sedangkan wajah laki-laki dicat merah yang melambangkan keberanian. Kearifan lokal Jakarta adalah cerminan dari sejarah panjang dan dinamika masyarakatnya, dari keberadaan ondel-ondel yang menjadi simbol budaya hingga kerak telur yang tetap lestari sebagai kuliner khas. Semua elemen ini menggambarkan identitas unik kota yang terus berkembang.